Anda kembali di News Siang, pemirsa. Dinas Kesehatan Subang, Jawa Barat meminta maaf atas kasus ibu hamil yang meninggal dunia karena ditolak oleh RSUD Subang. Dinkes Subang mengaku RSUD dan Puskesmas telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Kurnaisi, 39 tahun, warga Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia bersama anak di dalam kandungannya. Ia meninggal usai ditolak oleh RSUD Subang. Suami korban, Juju, menjelaskan peristiwa bermula saat istrinya dibawa ke IGD RSUD dan sempat mendapat perawatan di sana. Namun ketika akan masuk ruang ponek justru ditolak dengan alasan pihak RSUD kehabisan ruang ICU dan belum menerima rujukan dari puskesmas. Meski tidak menempuh jalur hukum, namun suami korban berharap agar kasus yang menimpa istrinya merupakan yang terakhir kalinya dan berharap pelayanan di RSUD Subang jauh lebih baik. Bayi alhamdulillah sehat. Ibuna alhamdulillah sehat. Ngan saparantosna aya sajamat di tos periksanya. Muntah weh ternyata si istri abdi teh. Nya teras ngedrop kitu basana, teras kejangan kumaha nya. Teras kejang atas guapan ku abdi teh apa Sanak we nya ka puskesmas. nya Sanak di ka puskesmasnya sami kitu. Teu aya perubahannya. Sanak we ka Subang. Teras we sanak ka Subang. Nya di UGD mah nya ditampi alhamdulillah nya biasa-biasa. Pas baik di sana ka ruangan naon? Konek nuhun. Tadinya ditolak. Sabang teu acan aya konfirmasi cenah pasien di Tanjung Siang mah. Sementara pihak RSUD Subang membantah telah menolak pasien ibu hamil tersebut. Menurut Direktur RSUD Subang, Dr. Ahmad Nasuhi, penolakan hanya persepsi dari keluarga pasien saat petugas rumah sakit menyebut ruang ICU penuh dan disarankan mencari rumah sakit lain. Konek kaget. Tuh, ini bukannya pasien yang mana ini? Kan tadi sudah dikasih tahu harus nyari ICU, kita penuh. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, bukan kita menolak, ya. Karena apa? Kalau dioperasi mau taruh di mana? Ya. Kalau ditanganinya nanti sampai kapan? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah meminta Bupati Subang untuk menegur dan mengevaluasi RSUD Subang agar kejadian ini tidak terulang lagi. Seorang janda warga Padang Sidempuan berinisial YS 30 tahun tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri dengan cara dibekap dengan menggunakan kain. Pelaku nekat membunuh korban hanya karena cemburu membaca pesan korban ada hubungan dengan orang lain. Seorang janda warga Padang Sidempuan berinisial YS 30 tahun tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri dengan cara dibekap mulutnya dengan menggunakan kain. Pelaku BN 37 tahun merupakan warga desa Hutai Baru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh korban spontan hanya karena cemburu membaca chat korban yang berhubungan dengan orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Hitler Huta Galung menjelaskan bahwa pelaku sendiri merupakan kawan dekat korban. Pelaku membunuh korban dengan cara membekap mulut korban dengan menggunakan kain. Tersangka dia cemburu karena mereka bersama, dia melihat ada beberapa WA yang ada masuk ke WA si korban, jadi si tersangka merasa cemburu. Tersangka saat ini sudah ditahan. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono Ainus melaporkan. Seorang wanita muda ditemukan tewas secara mengenaskan di kebun dekat bekas kandang ayam di Kampung Ranca Cangkuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Jasad berusia 26 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan luka tusukan senjata tajam di lehernya. Korban diketahui merupakan Lisnawati, 26 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi tergeletak di semak belukar dekat saung bekas kandang ayam dengan luka tusuk di bagian leher. Polisi yang menerima laporan penemuan jasad langsung melakukan olah TKP. Petugas pun menemukan sejumlah barang milik korban tak jauh dari jasad korban.
Kita sudah melaksanakan olah TKP, cek TKP, dan sekarang jenazah sudah kita kirim ke rumah sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi. Sebab-sebab masih dalam penyelidikan dari pihak kami. Pak, dari hasil penyelidikan atau keterangan saksi warga sekitar dipastikan apakah korban warga sini atau bukan, Pak? Korban kebetulan sudah kita temukan di sekitar TKP, yaitu tas dan KTP-nya berinisial Lisnawati, penduduk Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jasad korban kini dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Polisi pun tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang santriwati berusia 16 tahun dicabuli oleh pengasuh pondok pesantren di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aksi tidak patut tersebut dilakukan di dalam ruang kelas dan lebih dari 1 kali. Sebuah pondok pesantren di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tercoreng setelah salah satu pengasuhnya dilaporkan telah mencabuli satu santriwati berusia 16 tahun. Menurut kuasa hukum korban, pengasuh pondok pesantren berinisial Z itu mencabuli korban lebih dari 1 kali dan ironisnya dilakukan di lingkungan pesantren. Bahkan pengakuan korban ini juga diperkuat oleh salah satu guru di pesantren tersebut. Sang guru bahkan menduga masih ada korban lain dan ia berharap para korban bisa melaporkan perbuatan tidak senonoh tersebut ke polisi. Setelah sampai TKP, pelaku minta tolong ke temannya si korban untuk memanggilkan itu tadi, inisial N tadi. Undang ke N. Nah, si N itu datang untuk diminta tolong ambilkan panci, ngeresiki jagung. Kalau indikasinya ada, tapi persoalannya korban yang lain itu berani melapor nggak? Saya kira ketika ini sudah naik, kemudian sudah diproses, mungkin saja yang lain berani melapor. Karena pondok itu sudah lama, sekitar 9 tahun. Jadi saya sudah sangat tahu gitu. Sementara itu, Polres Semarang masih mendalami laporan korban dan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Jika terbukti mencabuli, polisi akan segera menahan terduga pelaku. Penyidikan sudah dilakukan, artinya status dari penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan ini masih berlangsung rekan-rekan. Kami mohon waktu, tapi saya janjikan kami proses ini akan berjalan dengan cepat, kemudian kami akan objektif dan kemudian kami akan tindakan penyidikan yang kami akan lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Polisi kini juga masih menunggu hasil visum korban dan mengadakan gelar perkara. Polisi juga menunggu kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Seorang ASN, guru agama SMP di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mencabuli siswinya di dalam kelas hingga 5 kali. Aksi pencabulan dilakukan tersangka ketika kondisi ruangan sekolah dalam keadaan sepi. Inilah guru agama di salah satu SMP di Kecamatan Pakalang Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ia berhasil ditangkap polisi karena melakukan pencabulan kepada seorang siswi yang masih berusia 15 tahun. Aksi pelaku dilakukan sebanyak 5 kali sejak September 2022 hingga Januari 2023. Pencabulan tersebut dilakukan tersangka ketika kondisi ruangan kelas sekolah dalam keadaan sepi. Guru agama ini memberikan korban uang tunai dengan tujuan agar korban tidak menceritakan hal yang dialaminya kepada orang lain. Tersangka memberikan uang dengan jumlah yang tidak menentu. Pertama diberikan Rp20.000 sampai dengan Rp120.000. Ya. Dengan penyampaian untuk uang jajan agar korban tidak menceritakan kepada orang tua maupun orang lain. Kejadian terungkap setelah korban melapor kepada orang tuanya. Saat ini tersangka berhasil diamankan dan ditahan. Polisi juga mengamankan barang bukti yaitu baju dan pakaian dalam korban, baju seragam ASN, dan handuk. Tersangka diancam pasal 82 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Pemirsa, David Ozora, korban penganiayaan anak eks pejabat pajak, kondisinya saat ini membaik. Ya, meski belum sadar sepenuhnya, namun David tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat, meski belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah David juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imron menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. 3 pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Ya, pemirsa, hari ini AG, salah satu pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, rencananya diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Steve Patinama di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Steven. Apakah AG sudah tiba di Polda Metro Jaya dan apakah ini merupakan pemeriksaan AG terkait dengan statusnya sebagai pelaku penganiayaan? Betul sekali, Wiku dan Nabila dan juga pemirsa. Untuk hari ini Polda Metro Jaya sendiri telah mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan yang perdana terhadap AG, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak dalam kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar yang bernama David Ozora, yang dimana kejadian tersebut dilakukan oleh tersangka yang bernama Mario Dandi Satrio yang telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan telah dipindahkan di Polda Metro Jaya. Agenda pemeriksaan AG sendiri ini adalah yang perdana sejak dia ditetapkan sebagai pelaku anak dalam kasus ini, dan agenda pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung pada pukul pagi tadi. Namun hingga pukul 11 siang ini sosok AG belum terlihat mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, tepatnya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di belakang saya. Saat ini hanya terlihat setidaknya ada 4 orang saja yang merupakan pendampingan begitu untuk AG dalam menjalani pemeriksaan. Antara lain adalah berasal dari LPSK dan mungkin dari kuasa hukum AG sendiri. Winku Nabila. Baik, terima kasih Stephen. Nanti kita akan kembali kepada Anda apabila nanti AG sudah menghadiri. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Imbas bergulirnya harta Rafael Alun Trisambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
Bahkan saat dikonfirmasi, nilai transaksi yang ada di rekening mencapai 500 miliar. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandi Satrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN senilai 56,1 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Selain itu, KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya, terhadap laporan harta dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya setuju Rafael Alun Trisambodo dipecat dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah memeriksa 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Hampir 9 jam mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Eko Darmanto dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Eko Darmanto, ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta, dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Setelah keluar dari gedung KPK, Eko menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan miliknya. Ia juga menyampaikan alasan mengapa dirinya dianggap pamer harta di media sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Sebelumnya, berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah dan dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Ia resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta terhitung 2 Maret 2023. Kini ia berstatus pegawai biasa, namun ia tetap mendapatkan gaji dan fasilitas. Nama Eko Darmanto mencuat usai kasus LHKPN yang menimpa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial miliknya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Suasana duka mewarnai pemakaman jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang bernama Hadi. Informasi selengkapnya hanya di iNews Siang usai jeda berikut.